Itu di bawah. Oh, Itu aku Dani. Mana penghancur. dia? Itu Oh, penghancur apologet sudah ada. oh penghancur apologet. Oh, namanya ini. Bikin marah Kristen. Penghancur apologet kayaknya pintar dia nengok diskusi ini. Dia berilmu kayaknya. Siapa nih? Disenggol dulu. Ya ini Oke, ini tadi Dani bukan? Dani Yok yang Anda tadi bukan? bilang itu Muslim Oh, itu iya, benar. agama. Gimana dikatakan Muslim Bang itu Handi. agama? Gimana? Saya tanya Oh Anda. iya benar. Iya lanjut. Allahu Akbar. Gimana dikatakan kalau Muslim itu agama? Saya tanya. Muslim Apa itu dikatakan orangnya, itu di- Bang. Muslim itu orangnya. Tadi yang Andy Selebes ini bilang agama Muslim. Agama itu ajaran. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa sudah ada ajaran pada saat itu? Loh, Di saya Indonesia tadi kan lah kemudian tanya. istilah agama itu diadakan karena di Indonesia diterbitkan KTP, tanda pengenal. Andai saja pada masa Musa sudah ada tanda pengenal, Bang, itu sudah Iya. ada istilah agama gitu loh. Iya, tadi kan Andy Selebes itu bilang Muslim agama. Agamanya Muslim, Musa Kalau itu. kalau ada yang disebut Muslim, berarti ada agama. Iya. Ada agama belum tentu ada Muslim, tapi kalau Muslim sudah ada agama itu pasti ada gitu loh, Bang. Orang Muslim itu belum tentu beragama. Oh, nggak bisa. Ya nggak bisa. Agama. Nabi Musa itu beragama Aga- apa? Iya, Muslim, Nabi ya. Musa itu punya agama. Agamanya apa? Agamanya tidak bisa dikatakan Islam, tidak bisa dikatakan Kristen, tidak bisa dikatakan Hindu, tapi dia punya agama. Kepercayaan berarti. Ya, kepercayaan. Kejawen. Bukan tauhid. Tauhid dia, Bang. Dia tauhid. Musa itu tauhid. Akidahnya adalah tauhid. Agama itu adalah ketetapan, aturan, hukum-hukum, ketentuan Saya. yang mana di dalamnya syarat dengan perintah dan larangan. Iya. Agamanya apa? Ya, agamanya itu tadi ketetapan-ketetapan tentang apa yang datang dari Tuhan. Cuman, Bapak, tidak bisa disebut Islam, tidak bisa disebut Katolik, tidak bisa disebut Loh. Kristen, Hindu, dan seterusnya. Kenapa? Karena Berarti tidak pada ada saat agama. itu, loh, kok tidak ada agama? Saya tanya dulu, agama itu apa menurut saudara? Bocor juga kepala orang ini. Agama itu apa, Pak? Pak, wih, wih, bedu. Agama itu apa? Agama adalah, Tawala sama Anang. agama adalah, coba jawab, agama adalah, Sekarang begini. Nabi Musa kok sekarang itu, begini, tunggu dulu Pak. Jawab dulu, agama adalah, agama itu sebuah apa? sebuah tanda biar bisa membedakan. Anda. Oh, parah memang. Agama itu adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Itu disebut agama. Iya. Nah, sekarang Nabi Musa punya sistem dalam beribadah menyembah kepada Tuhan nggak? Wah, berarti Nabi Musa tidak punya aturan, tidak punya agama kok. Saya tanya, apa? Saya tanya loh. Agama itu apa? Agama itu adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Iya. Nah, berarti Nabi Musa tidak punya agama. sistem. Dengar, Nabi Musa punya sistem kepercayaan di dalam beribadah kepada Tuhan. Berarti Nabi Musa punya agama. Apa? Dia punya kepercayaan, Pak. Dia punya sistem. Berarti dia sudah beragama. Tanya kepercayaan. Agama itu sudah ada, cuman belum bisa disebut Islam, belum bisa disebut Kristen, belum bisa disebut Hindu. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada identitas sebagai tanda atau kartu identitas sebagai pengenal. Tapi Nabi Musa itu sudah beragama. Agamanya adalah, kepercayaannya adalah agama tauhid. Kitabnya Taurat, Tuhannya Hasem. Gitu, Pak. Agama kok. Nanti niat kalau Anda jangan semangat tapi tidak ada ilmu, kasihan. Anda capek sendiri nanti.
Itu Nabi Orang Muhammad dipertahankan itu apa belum diturunkan ada orang kayak gini? identitas, tapi sudah ada agama. Sudah Agama dikatakan itu sudah ada agama. kepercayaan. Dari sejak Iya. Nabi Adam, kepercayaan sudah ada, berarti agama sudah ada. Cuman Iya, belum agamanya bisa disebut apa? Islam. Karena belum ada tanda pengenal pada saat itu. Begitu loh, Pak. Apa? Apa? Agamanya Nabi Musa apa? Tidak bisa disebut Islam, tidak bisa disebut Kristen, tidak bisa disebut agama Katolik, dan seterusnya. Berarti Tapi, tidak beragama. loh kok tidak beragama? Loh, agamanya apa? Kepercayaannya sudah ada. Ya itu kalau orang tidak beragama itu bisa percaya. Nah, ini Nabi Musa sudah punya kepercayaan, berarti Nabi Musa punya agama. Iya, agamanya apa? Tauhid. Agamanya itu tidak bisa disebut Islam. Karena belum ada penyebutan Islam Sudah, pada saat itu. saya turun, saya cari debater yang handal-handal. Sudah, saya malas. Ya udah saya. turun. Ya udah turun lah, Pak. Turun. Lebih baik kau turun. Nyamuk. Turun, Orang turun. sini jadi sampah. Turun. Turun, Pak. Lu Turun. kamu yang diselebes, kamu ini. Turun sampah aja, Pak. kamu. Turun, Pak. Turun, Pak. Silakan, Pak. Silakan turun, Pak. silakan, silakan. Ya. Di bawah masih banyak sampah buat dipungut, Pak. Jadi memang susah ya kalau kita berdialog dengan orang yang setiap hari makan babi, makan anjing, makan monyet. Karena lemak-lemak babi itu masuk ke otak menyumbat saraf sehingga tidak berfungsi gitu ya. Lebih besar daripada tomboloknya, daripada otaknya, itu bahaya. Saya katakan, apakah agama pada masa Nabi Musa itu tidak ada? Ada. Cuman tidak bisa disebut Islam, tidak bisa disebut Kristen, tidak bisa. Kenapa? Karena di situ tidak menyebut identitas. Tapi hukum, ketetapan, ketentuan, perintah dan larangan Tuhan sudah datang kepada Nabi Musa. Berarti sistem kepercayaan yang dianut oleh Nabi Musa itu sudah ada. Kita nggak bisa menyebut agamanya Islam karena tidak tertulis secara literal seperti itu. Tapi sistem yang dianut oleh Nabi Musa menghantarkan Nabi Musa sebagai seorang Muslim. Kenapa dia Muslim? Karena yang datang kepadanya adalah pokok usuluddin, pokok agama yang datang kepada beliau. Apa itu? La ilaha illallah, Musa Rasulullah. Itu adalah ajaran yang hanif, ajaran yang lurus. Cuman kalau kita mengatakan kepada sumbu pendek, agamanya apa? Agama hanif, pasti tertawa. Karena pengetahuan mereka itu hanya ada di antara sela-sela pusar sejengkal ke bawah. Hanya itu, perut, kelamin, perut, kelamin, perut, kelamin. Itu aja. Otak nggak berfungsi. Susah. Kita mau ngajarin secara sistematis, nggak make otak. Udah dibilang Nabi Musa punya sistem kepercayaan. Ibadah kepada Tuhan punya. Hukum kepada sesama manusia, syariat punya. Muamalatnya ada. Berarti dia punya sistem. Sistem kepercayaan inilah yang disebut dinul. Cuman belum bisa disebut Islam. Tapi mereka yang taat kepada ajaran Nabi Musa disebut Muslim, orang yang berserah diri. Nabi Musa berserah diri enggak kepada perintah-perintah Tuhan? Berserah diri, berarti dia Muslim. Gitu. Sampai di sini tidak paham? Otaknya bocor gak paham. Penghancur apologet. Memahami penjelasan para apologet tidak bisa. Pantas aja hancur sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu malah hasil. wabarakatuh. Thomas Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru saya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wali saya warahmatullahi bukan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Hari pendidikan nasional. Betul sekali penjelasan Gurunda ya. Turut menambah durasi menjelang sahur. Silakan. Silakan deh. Sudah tertulis di dalam Al-Quran kalau seluruh para nabi dan ajaran para nabi itu mereka disebut muslim. Makanya di surah Al-Hajj ayat 78 itu dikatakan huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Jadi semuanya itu adalah muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh dengan segala perintah dan ketetapan. Nah, mengenai masalah Islamnya,
Karena Islam itu adalah syariat yang sudah sempurna sehingga dikatakan waraditu lakum Islam madina. Allah ridhoi Islam sebagai agama. Jadi rangkaian Islam yang sempurna ini sudah dibangun dari semenjak dahulu. Dulu itu syariatnya masih bertahap karena masih dirubah sesuai dengan keadaan manusia. Sementara syariat Islam yang sudah sempurna abadi sampai akhir zaman gitu. Makanya rangkaiannya sudah disusun dari zaman nabi-nabi terdahulu. Namun mereka semua sudah dikatakan sebagai muslim. Nah, Islamnya hadir ketika syariat yang sudah sempurna baru dinamakan Islamnya di akhir kenabian, yaitu di zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti di Al-Maidah ayat 3 tadi. Masya Allah Gurunda penjelasannya, mantap. Iya, makasih Dek, barakallahu fik. Tapi masalahnya kalau kita membahas lebih jauh, tidak ada alat pada diri manusia kayak tadi itu untuk menangkap materi kita. Itu masalahnya. Disampaikan kebenaran malah diolok-olok. Karena ya seperti itu yang diterangkan Al-Quran, bahwasanya semisal orang Islam menjelaskan kepada orang kafir seperti gembala yang meneriaki hewan. Mereka hanya mendengarkan suara tapi mereka tidak mengerti. Nah itu. Iya. Itu tadi hewan dong yang naik. Malah lebih ulaikum syarrul Kalaan bariyah. ambalhum adol. Ya. lebih rendah dari hewan. Itu Al-Qur'an yang mengatakan itu. Kalau gitu pantas sudah injak lehernya. Pantas. Apa-apa. Nah, istilah penyebutan din terdahulu itu kan disebutnya sebagai dinul hanif gitu kan. Agama yang hanif. Nah, ada lagi tadi dinu tauhid, agama tauhid. Nah, itu karena apa? Rangkaian syariat dari Allah itu masih belum bagaimana sempurnanya rangkaian Nabi Muhammad gitu. Jadi masih bertahap syariatnya gitu. Makanya dulu itu dinamakan dinul hanif, itu ya Islam juga. Cuman dari kaitan syariat itu kan masih tetap berjalan. Bahkan syariat mereka zaman Nabi Musa berlaku untuk masanya, umatnya, dan lingkupnya juga kaumnya gitu. Sementara yang sempurna itu yang berlaku untuk seluruh umat, yaitu tadi Al-Maidah ayat 3 untuk seluruh umat manusia. Waraditu lakum al-islama ad-dina gitu. Dan aku ridhoi untuk kalian semua Islam sebagai agama. Ah, gitu dong. Islam itu agama. Ya kan? Iya. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Islam itu agama. Benar kan? Iya betul. Ya, Kenapa emang? tak ajarin satu hal ini. Tak Iya, ajarin silakan. supaya ngomong itu kasih paham orang lah. Kita kan umat beragama. Ya apa benar? Ya, benar, Pak. Saya Terus? tanya harus Tadi jawab mau ngajarin, simpel aja. mau ngajarin atau mau nanya? Saya ajarin, di situ harus jawab ya. Eh, Allah itu satu kan? Benar? apa ini? Bisa berkuasa dunia apa enggak? Bisa Ngajarin. berkuasa apa enggak? Ngajarin atau apa ini? Iya, saya Katanya ajarin. ngajarin. Itu Nah, tanya nanti saya namanya, tanya. bukan ngajarin. Iya. Itu Terus tanya ajaran itu, apa bukan di situ mau ngajarin. ajarin saya. Ya itu tanya namanya. Ajaran apa mau ajarin saya? Oh iya, nanti saya ajarin kamu. Ah, ini kan Allah itu satu kan, berkuasa kan? Iya. Terus? Nah, saya tanya, jangan saya tanya. Bisa nggak Nabi Muhammad itu bisa gambar kak, biar kelihatan mukanya? Nggak bisa kan? Yang tadi lagi kayaknya ini. Kan tadi sudah lagi disampaikan tadi. Tadi tuh di situ bahas bisa apa enggak? Itu kalau ya atau enggak? Kalau lebih dari itu setan itu namanya kalau ngomong congornya aja. Bener? Udah turunin Bener aja apa deh. enggak? Saya ajarin Turunin. Orang ini. sesuai real gitu loh. Gak ada gunanya. Iya apa enggak? Sampah di bawah. Udah. Kok malah ngajak debat gambar sih? Mau main gambaran? Sakit hati dia lihat gambar Tuhan yang mana yang benar frustasi, dia gila dia jadi. Kemana Tuhan saya ini? Kok nggak ada yang sopan-sopan gambarnya? Nomor 9 katanya tadi. 9. Allahu Akbar. Untung aja Dinda Lianka ini sudah meninggalkan agama aneh. Coba masih di situ. Jadi stres dia tiap hari. Alulah. Yang jelas saya tidak mau Untung- jika Allah mengambil saya dalam keadaan kafir, itu saja. Masya Allah.
Luar biasa. Untung Aikores nggak nampilin tadi yang lagi menengadah tangan itu ya, yang lagi apa? Udah tadi itu malah kelihatan kena minta-minta kita. itu loh. Udah tadi kelihatan malah kena peringatan. Bukan Belum foto lah. Yesus lagi minta-minta. belum sampai ke sana. Itu dosis tinggi itu. Kalau kanker baru tuh. Otaknya udah otak kanker, ngehujat baru. Yang tadi tuh apa ya, masih dia gila dia. Kita aja di sini bingung gitu. Kok Tuhan berkuasa itu melalui ada gambarnya gitu loh. Maksudnya tuh gimana, Tuhannya menggambar mukanya sendiri atau gimana? Aku masih belum paham. Filipi 2, 6 dan 7 itu kan Tapi saya pernah diskusi loh. Saya tanya, siapakah nama orang yang pertama kali menggambar foto Yesus? Menggambar Yesus. Apa katanya? Jawabannya Bang Hendi. Jawabannya menurut tunggu dulu, karena oleh sebab itu demikian penjelasannya, putar-putar sampai nggak jawab gitu. Jadi begini ya, begini jawabannya, begini gitu, begini. Leonardo da Vinci kayak. itu enggak ini loh. Aikores kan dulu pernah nampilin ya foto. Waduh, kayak kata saya Aikores ini kok nampilin data nggak sohih di dalam kekristenan gitu. Pas begitu ternyata dibaca dalilnya ada loh penafsirannya. Filipi 2:6-7 itu kan dijelaskan itu Yesus itu hidupnya kan dari sedekah dia. Dari meminta-minta dari sedekah. Ada gambarnya lagi. Kayak menengadah tangan gitu. Aduh, ngeri kali ini. Kenapa sih kawan Kristen ini berani gambarnya? Berani digambar Tuhannya seperti itu gitu loh. Ada yang jawab di bawah, lukisan Yesus yang terkenal karya Leonardo da Vinci, katanya di abad ke-13. Iya, itu pernah dengar. Abad 13, Yesus di abad pertama. 12 tahun baru menggambar, emang ketemu dia? Enggak juga toh. Gugur. Mestinya yang menggambar Yesus itu adalah pertama keluarganya, kedua adalah para muridnya, orang dekat sama dia, hidup yang sejaman dengan dia. Itu pun mirip Mona Lisa mirip tuh. Mukanya Yesus itu mirip Mona Lisa. Nggak, murid-muridnya aja nggak ada yang gambar mukanya Yesus, Bang Andi. Kalau gambar Yesus versi Papua ya mirip Pak Bom Bom ya. Obesitas. Aneh. Ya itulah Agus ya, kalau masih mendengarkan di bawah ya. Beda, kita konsepnya beda. Tuhan kami maha kuasa karena menciptakan segala sesuatu gitu loh. Dan firman-firmannya terbukti gitu. Contoh misalnya Nabi Isa alaihissalam lahir di pangkal korma, datanya terbukti gitu kan. Dua laut bertemu tapi tidak bercampur, terbukti. Mayat Firaun diawetkan, terbukti gitu loh. Sperma dihasilkan dari antara dua tulang, terbukti. Nah itu gitu loh, bukti kemahakuasaannya tuh firmannya terbukti benar, bukan dari gambar gitu. Kok gambar? Kayak mana sih cara berpikirnya kok gambar gitu? Ya Itu sih paling. Inilah resikonya kalau ada gambar. Artinya ada bahan olok-olokan di antara mereka sendiri. Lihat pendeta-pendeta itu di dalam gereja. Ada yang sobek-sobek gambar. Ada yang nendangin malah gitu loh. Gitu loh. Jadi ada bahan olok-olokan di antara mereka. Kenapa? Karena ada gambar itu. Itulah resikonya kalau ada gambar. Ya sama gini juga logikanya itu, ketika Tuhan ada gambarnya, ini kan udah ada gambarnya nih, bentuknya orang gitu loh. Kenapa sekarang ini Tuhan yang nggak ada gitu loh? Semua Tuhan yang ada gambarnya, semua ya Tuhan yang ada bentuk manusianya, sekarang itu nggak ada mereka. Kemana? Masa meninggal? Ujung-ujungnya jiplak Islam, wah Tuhan sudah apa, tidak terlihat lagi lah. Islam dari awal sampai akhir Tuhan tidak mampu digapai penglihatan mata. Sampai nanti kita ada di jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku ini Ali Agus nih. Aku minta izin Gurunda. Kenceng banget minta ewonya, Bang. di-follow. Aduh, maaf ya Bang. Aduh. Ya, aku minta izin di follow untuk
bisa membuat komal lagi, karena akunku yang lama udah kebenet dua-duanya sama Oden. Ya mau gimana lagi, aku di follow bang Kores, ya bang Andi, Ustadz Alif, ya bang Ardiansyah, bang Juma. Siap. Ya bang, ya minta di follow ya, biar bisa aku buka komal lagi. Udah siap. Untuk sebagai wadah ya untuk menandingi itu si Effendi Aceh dan Andika Aceh yang memakai nama Aceh. Ini kami buat komal dari websitenya langsung, kita buka emailnya langsung sebagai DPW Aceh, API Aceh. Masya Allah. Udah di follow bang, teman-teman di bawah silakan di follow. Ya. Izin bang ya. Ya saudara-saudara, terima kasih follow-nya ya, tolong di follow. Siap. Ini sudah. Ya. Kita kembali ya, bahkan dijelaskan itu di dalam sebuah kitab dikatakan justru kalau di Islam itu ada kalimatnya kan, jadi mahma tasawarta bibalika wallahu bi khilafi dalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti apa yang dibayangkan itu. Nah, itulah hebatnya kalau dalam Islam. Jadi, seperti apapun yang engkau bayangkan tentang Tuhan, pasti dia bukan Tuhan. Sehebat apapun imajinasimu, ilmumu, pengetahuanmu, engkau gambarkan tentang Tuhan, pasti Tuhan tidak seperti itu. Makanya terjaga dan terpelihara Allah itu maha suci dan maha tinggi, tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Kalau mereka malah berlomba-lomba menggambar, masing-masing daerah istilahnya tidak menghilangkan, kalau unsur daerah itu apa ya istilahnya, kearifan lokal. Kearifan lokalnya tidak dihilangkan, membawa wilayahnya. Kalau kita tidak, Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, digambarkan. Mohon maaf, kiranya sepertinya ada hotelnya mau naik. Saya izin turun ya, Ustadz semua. Bunda Rahmah izin turun ya. Iya Mbak, terima kasih Mbak Lian Kacantik. Terima kasih untuk dinanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardiansyah, itu tentang Sabil Aceh kemarin gagal bertemu, jadi nggak usah lagi kita pusingkan. Bahkan aku sudah memang menjumpai dia, berusaha untuk menjumpai dia, seakan-akan kita yang butuh sama dia. Nah itu tentang Sabil Aceh yang kemarin di Komal. Ya. Nggak usah dianu lah bang, udah biarin. Iya. Nggak jelas. Iya. Nggak jelas memang orangnya. Iya, siap. Iya. Sabil Aceh sih bawa materi apa sih? Murtadin ya? Dia membenci api, dia nggak suka sama api, itu masalahnya. Karena terlalu lama dia memang Islam, justru pernah buka komal katanya. Islam, ya, maaf. Ya, dia memang Islam, cuman ya dia mau sesumber di nggak pernah gabung di komal-komal kita, dia seringan di komal Oden. Udah banyak terkontaminasi pemikiran dia. Bahkan ada statement dia membenci ke arah kita api ini. Itu orang tolol itu kalau orang Islam bergabung Komal Oten bang. Itulah apa misinya kita nggak tahu. Dia statement dia membenarkan, selalu ingin membenarkan cara-cara dia. Itu. Iya betul, dia sering di situ di Komal Effendi Aceh. Ya, silakan yang mau diskusi.
ajukan permintaan. Oh, di sana Gurunda sudah sahur ya. Sudah jam. Iya, udah jam 4 ya. Udah kami Kita di sini. masih lama. Nah, di sini baru jam 3. Ya, Di sini baru ngiris bawang. Kalau itu Pendi, Pendi Aceh memang dia ini murtadin ya bang. iya betul, dia orang tuanya miskin itu. Bahkan dia anak satu-satunya itu. Meradang orang tuanya gara-gara dia. Anak satu-satunya itu, aku udah dapat informasinya, bahkan kampungnya itu di daerah Samalanga sana. Cuman dia sekarang nggak berdomisili di Aceh. Dia entah di mana aja sekarang. Itu dibiayai sama Saifuddin itu. Saifuddin Ibrahim. Jadi nggak tahan hidup miskin ya. Iya betul. Biar akidahnya, ya Allah. Itulah orang-orang yang memang ilmu tauhidnya nggak jelas, kekuatan ilmu tauhidnya nggak ada. Nah, ini kalau orang-orang ya memahami Islam itu hanya sebatas KTP doang, ya, kayak gini lah yang terjadi. Iya, dia di pedalaman dia. Oh, Bang Daman, ya Bang Daman. Iya, betul Bang Daman. Aku sama Bang Daman ini satu kabupaten. Kami dekat-dekatan nih Bang Daman. Bahkan pernah juga kita saling tegur sapa di Komal. Cuman kopi darat belum ini sama Daman Almatiti. Ya. Ya. Nanti sering-sering Bang Daman ke Komal kalau aku udah buka Komal Bang Daman ya. Siapa nih? Kau naiklah yang mau membenci aku nih, Laskar Rapi turun ya, apa katanya nih ya. Aduh, naik kau sini. Tunjukkan kau punya ilmu, kok kau suruh aku turun. Oke. Terima kasih. Di lunsit sabar sih. Punaman. Tak permen ya. Wah, ada saudara tampan kita juga baru gabung. Iya, Bang Stanley. Assalamualaikum Stanley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahli Laskar Api Aceh nih kayaknya ehonya kegedean kayaknya. Iya. Aduh. Aku belum tahu aku main shortcut ini. Aduh, ada follower kita yang kasihkan shortcut, belikan shortcut. Aku nggak tahu memang. Jujur baru ini kita tahu shortcutnya nih. Iya. Ehonya. Ya, ini mau menyapa Ustadz saya Bang Alif. Lama sekali tidak jumpa dengan beliau ini. Iya, silakan. Iya. Sehat-sehat Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat Waalaikumsalam Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Panggil nama aja lah, aku sebenarnya enggak. Siap-siap Bang Alif. Iya. Di mana posisi? Kendari. Di Kendari Pak Bang Alif. Lihat VT-nya lagi di ini LAI. Oh iya, waktu di Jakarta kemarin habis kunjungan jalan-jalan ke Gurunda Bang Handi. Kebetulan Bang Handi tinggalnya di Salemba. Besoknya saya sempatkan untuk jalan-jalan ke LAI. Jadi kunjungan ke sana sekalian baca-baca, ada kurang lebih 500 versi terjemahan Bible di perpustakaan gitu kan. Jadi baru tahu ternyata 500, saya lupa tepatnya berapa, tapi ada 500 sekian versi untuk terjemahan Bible versi LAI yang ada disimpan di perpustakaan.
Iya, terus sedikit membaca perbedaan terjemahan baru dengan TB2 dengan TB1 kayak gitu kan. Ada banyak perbedaan, bahkan ada beberapa diksi-diksi TB2 yang sudah mengembalikan kurios ke Tuhan bukan Tuhan. Nah, di TB2 Di TB2 ada beberapa diksi kurios yang diterjemahkan menjadi Tuhan bukan Tuhan. kembali ke Tuhan ya. Iya, ada beberapa tapi tidak semua. Ada juga yang masih menggunakan Tuhan, tetapi beberapa yang digunakan kata Tuhan. Ah, itu di TB2. Kasihan kali ya naik turun levelnya Tuhan. Makanya TB2 itu sama teman kayak pendeta Pak Henry Tan dan lain-lain itu tidak sepakat. Nggak setuju. Iya, waktu debat sama Kodondi menggunakan TB2 disuruh buang katanya karena sudah tidak sesuai dengan doktrin kan. Iya. Aduh, kasihan kali. Iya, Nggak jadi punya pijakan. iya, jadi waktu naik ke atas itu sempat ditegur security waktu terakhir-akhirnya gitu Pak Ustadz. Tahu kalau mualaf? Dia tahu kalau saya mualaf, cuman awal-awalnya biasa-biasa saja. Cuman terakhir di saat saya bikin VT terakhir kan saya mengucapkan salam tauhid dan meneriakkan Allahu Akbar lumayan kencang gitu kan akhirnya. Loh, ini ngapain di sini? Aduh. Nggak ada Tapi yang saya bilang mau kalau, diajak diskusi. Di sana hanya ketemu dengan staff-staffnya, terus mereka tanya ini dari mana. Saya bilang saya datang sebagai pribadi gitu kan, datang hanya ingin menambah literasi saja, jadi tidak punya kepentingan lain. Jadi murni hanya untuk datang kunjungan ke museum Alkitab kan. Di sana ada museum Bible, dari Bible zamannya yang pertama masuk ya, Klinker dan lain-lain itu kan. Jadi murni Masih hanya ada untuk Ka'bah kunjungan ya? saja. Iya, masih ada. Pohon pisang ada nggak ya? Nah, ada ini Dulu kan ada saya lihat terjemahannya ini. pakai jadi pohon pisang dulu. Iya, di sana saya ada lihat ini juga, ada lihat mahkota duri, cuman nggak tahu apa punya Yesus atau bukan tuh, tapi gede banget itu. Wah, berarti manusia zaman itu gede-gede kepalanya. ada itu mahkota duri di sana. Dipajang di sana. Oh. Iya. Pak Ustadz, kemarin lumayan lama Siapa nggak tahu ada yang mau muncul di diajak Komal. diskusi. Lumayan lama kemarin Iya, tidak muncul di Komal. Kemana aja itu Pak Ustadz? Ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan, mempertahankan Ibu Pertiwi. Oh iya, siap. Entahlah ngomong apa saya juga ini. Intinya ada kepentingan dulu. Ya. Kalau sekarang sudah mudik ya? Kalau saya untuk sementara nggak mudik dulu Bang. Lah, kan mudiknya ke Kendari toh? Oh ya, kalau di Kendari kan juga sebenarnya merantau Bang ya, merantau. Cuman kalau untuk mudik merantau juga. kalau mudik ke Sulawesi Utara mungkin masih belum bisa sampai waktu yang tidak ditentukan gitu kan. Soalnya dengan memutuskan untuk mualaf memang ada terjadi pertentangan yang cukup ini ya di keluarga, makanya ya mau mudik juga di sana masih Natalan gitu soalnya. Oh iya. Maklum. aja. Oke, mungkin itu saja Gurunda, cuman mau sapa-sapa dengan Bang Adi, Bang Alif ini, siapa tahu ada OTN di bawah yang menaik. Hanya kangen aja diskusi langsung dengan Bang Alif. Bukan diskusi sih, dulu itu diskusi, sekarang bukan diskusi namanya. Sekarang itu silaturahmi ya. Iya. Sama aja lah, tetap diskusi, cuman temanya beda. Oh, siap. Teman-teman yang di bawah mungkin bantu doakan untuk event kita di Apis Ultra di bulan 6. Ada event kami di sini yang bertemakan Sultra bertauhid. Mohon didoakan semoga eventnya bisa berlancar dengan lancar, berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal Berlancar dengan alamin. jalan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kebetulan narasumbernya Gurunda kita Bang Zuma dan juga Gurunda Kores. Kodondi. Oh iya, siap.
Masya Allah, Iya. mantap. Kalau Kodoni nanti, kalau Bang Kores nanti kita undang khusus untuk apa namanya event rock and roll nanti. Ini sulap. Aku mau ngasih lihat keahlian aku makan pedang. Bukan apa memberi makan 5.000 orang, bukan ya? Oh enggak itu. Kalau beri makan 5.000 orang, DPR MPR bisa itu. Maksudnya yang mereka makan 5.000 orang itu bukan dari kitab sebelah tapi lebih ke bansos. Iya itu makanya. Banyak orang bisa mujizat kayak gitu sekarang. Ya, mungkin itu saja saudara-saudaraku, gurunda-gurundaku. Terima kasih banyak sudah dinaikkan. Selamat sahur untuk gurunda Bang Zuma di Makassar dan juga yang di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kira-kira udah bisa cukup lah biar ada untuk tempat Oten ya. Aku izin turun juga lah gurunda-gurunda semua yang ada di atas ya. Ya. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nunggu ada yang naik dan mengisi, ketika mendengar ada yang murtad, ya kita tentu banyak-banyak istighfar, minta dikuatkan iman kita, karena memang hidayah itu hak prerogatif Allah ya. Allah bisa menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah selamatkan atau beri petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Jadi setiap dari kita itu tidak ada jaminan untuk kita selama hidup mempertahankan iman. Kembali kepada diri kita, makanya Allah banyak perintahkan untuk berdoa. Jangan sampai kita ini tersesat gitu. Karena sekian banyak ujian yang dilalui membuat kita atau setiap manusia ada banyak ujian yang dilalui, bisa jadi mereka bisa menggadaikan imannya. Nah, itu menunjukkan kelemahan iman, makanya kita berdoa tetap dikuatkan iman, diteguhkan dan menjadi seorang muslim sampai akhir hayat ya. Amin ya rabbal alamin. Aku pernah naik di Komalnya itu Ustaz, yang apa Pendi Aceh. Aku naik karena dia tulis di atas judulnya itu ayo jangan takut murtad. Aku naik gitu loh, ditarik naik. Aku tanya kamu murtadin ya? Ya, kenapa kok bisa murtad? Saya sudah 30 tahun di Islam tapi saya tidak pernah tidak pernah ada kata keselamatan. Jadi aku bilang gini, terus di Bible itu ada jaminan Yesus tentang kalau kalian menuhankan dia kau selamat. Tunjuk datanya. Oh, pada ribut satu Komal. Tunjuk data kalau kau menuhankan Yesus kalian selamat. Tunjuk datanya. Ayo. Apa ujung-ujungnya aku di-kick. Katanya nggak ada keselamatan dalam Islam. Saya minta data di mana Yesus